Iya, selamat malam Sobat Hati yang Gembira, apa kabar? Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan obrolan dengan Brolius. Masih ingat, Sobat Hati yang Gembira, beberapa waktu yang lalu kita ngobrol-ngobrol dengan Brolius. Bagaimana di dalam usianya masih relatif muda, Brolius ternyata bisa mengambil alih sebuah bisnis yang sudah berkembang. Tapi bukan cuma itu, bukan cuma itu saja, bagaimana Brolius bisa membuat sebuah terobosan sehingga di masa-masa sulit ketika banyak bisnis terganggu, justru ada terobosan yang Brolius lakukan sehingga usahanya bisa survive. Nah, ini bukan hal yang mudah, Sobat yang Gembira, karena pada dasarnya manusia itu rapuh sekali. Setiap dari kita tuh rapuh sebetulnya manusia itu. Pagi masih oke, mungkin bisa dansa TikTok sana sini, tapi kemudian cuma gara-gara baca beberapa komen yang negatif bisa manyun, lalu kemudian sampai kepikiran mau bunuh diri. Sebentar, satu sisi lagi ada kasus lain lagi, ya bagaimana semangat dengan luar biasa berangkat ke kantor, tiba-tiba dapat masalah di kantor, bahkan mungkin mengalami PHK atau dipecat, lalu kemudian bisa menjadi suntuk, bisa menjadi berubah sekali emosinya, bahkan kemudian sampai melakukan perbuatan yang sangat nekat. Nah, Sobat Hati yang Gembira, inilah gambaran kerapuhan manusia. Tetapi kita mau belajar dari Brolius pada malam hari ini, tamu kita, bagaimana di tengah-tengah kerapuhan dengan situasi yang begitu menekan, justru tetap bisa tangguh. Karena kita sama-sama tahu ya, tidak pernah ada satu usaha atau seorang pribadi atau sebuah organisasi yang bisa bertumbuh besar tanpa ada sebuah tempaan, tanpa ada sebuah proses. Bagaimana kita bisa tetap tangguh meskipun rasanya ini rapuh, rasanya udah mau give up. Tapi bagaimana kita belajar dari Brolius, kiat-kiatnya tetap semangat ya. Kita invite sekali lagi Brolius untuk bisa join pada talk show kita pada hari ini. Brolius, selamat malam. Halo, selamat malam. Apa kabar Brolius? Yes. Apa kabar Fahim? Kabar baik di sini. Wah, ini Sobat Hati yang Gembira. iya, ini Brolius nih selalu tampilnya cik, keren, luar biasa. Waduh, dan senyumnya itu loh. Senyumnya itu loh. Saya belajar dari kan. Iya, nah ini lagi nih jurus satu lagi, pintar memuji. Brolius, it's been quite a while ya, udah beberapa, mungkin udah sebulanan lebih ya dari waktu kita ngobrol-ngobrol waktu itu ya di IG Live. Apa saja boleh Brolius cerita kesibukan selama masa-masa ini, Brolius? Kesibukan masih bolak-balik kantor. Saya honestly nggak WFH. Teman-teman di kantor di lapangan juga tidak WFH. Jadi saya masih bolak-balik ke kantor. Kesibukannya itu aja. Kegiatan di luar kota sangat jauh berkurang di masa pandemi ini. Jadi kita ada beberapa hal yang harus kita kerjakan secara langsung ya ke kantor. Kalau yang luar kota masih depending, kita bisa video call atau by phone saja. Cuma secara keseluruhan setiap hari masih office aja sih kalau untuk urusan kerjaan. Gitu ya. Kurang lebih. Yes. Kalau nggak salah juga Brolius sempat bikin lagu juga nih kayaknya nih. Saya dapat bocoran nih. Nah, kata siapa? Sempat bikin lagu. Sempat bikin lagu lah ya gitu. Anyway, itu luar biasa. Nah, boleh nggak kemarin waktu kita ngobrol terakhir itu kan kita lebih melihat bagaimana perjuangan Brolius dalam takeover sebuah bisnis. Tapi mungkin saat ini saya yakin juga pendengar setianya daripada Hati yang Gembira juga pengen denger nih gimana sih, boleh nggak kita dengar dari Brolius sendiri personally ya, secara pribadi, gimana reaksi atau reaksi pertama terhadap pandemi yang sekarang ini masih lagi kita alami, dan apalagi mungkin mulai ada dampak-dampak negatif yang kelihatan. Boleh nggak bro share sedikit how you react the first time, pertama kali gimana? Oke. Pertama kali COVID itu kan mulai ada berita positif, pasien positif COVID di Indonesia itu kan Maret ya. Kita mulai dengar adanya pasien positif COVID di Indonesia itu Maret. Jadi sejujurnya kaget. Karena memang
seumur hidup saya, di usia saya dari kecil sampai sekarang, nggak pernah mengalami hal seperti ini. Artinya hal seperti ini adalah pandemi seperti ini, yang tiba-tiba membuat kita semua harus semi lockdown, PSBB atau masa over lah istilahnya. Dan memang dari awal-awal sempat kaget, baik secara keluarga maupun secara pekerjaan bisnis, kaget sekali gitu. Jadi kita sempat, wah ini apa nih ya, wah apa yang harus kita lakukan ya, waktu awal-awal ya. Itu mungkin berbicara soal Maret, di Maret sih. Jadi kalau ditanya respon awal saya adalah ya saya kaget, terus terang gitu. Ada cemas-cemasnya juga, ada khawatirnya nggak? Oh ya, of course dong, pasti. Ada khawatir, ada cemas, pasti. Menurut saya lumrah dan sangat manusiawi, karena mengalami hal yang memang belum pernah. Kalau kita sudah pernah, atau even misalnya one day kita akan mengalami hal seperti ini lagi, walaupun amit-amit jangan sampai ya kalau bisa ya. Mungkin panik dan kekhawatirannya tidak seperti sekarang, karena ini adalah benar-benar for the first time ya. Jadi orang itu kan pasti mengalami hal yang pertama kali dalam hidupnya, dan itu wajar aja kalau takut dan khawatir menurut saya. Wow, ini honest sharing ya, bagaimana seorang Brolius dengan segala apa yang sudah dilalui sebelum masa pandemi, tetap aja semua kaget, which is true gitu ya, karena tidak satu orang pun yang expect ada sebuah disrupsi bernama COVID-19, dan kayaknya sampai hari ini masih betah tuh ya. Saya nggak tahu tuh siapa yang kasih visa ke COVID-19 ini, kok masih betah aja, lama banget kisahnya itu. Aduh, benar. Terus boleh share nggak kiat-kiatnya kok bisa bounce back gitu? Oke, kaget, khawatir, terus kok bisa keluar, bisa bounce back itu gimana, Brolius? Apa yang Brolius lakukan? Atau apa yang Brolius yakini pada waktu itu? Kok bisa sampai bangkit kembali? Oke, saya cerita berdasarkan pengalaman yang saya lakukan ya di tempat kerja saya. Hal ini belum tentu bisa diterapkan di tempat kerja lain, tapi paling tidak at least saya cerita pengalaman saya. Saat itu saya langsung meeting sama tim. Kita berembuk apa yang harus kita lakukan nih untuk perusahaan ini menghadapi peristiwa yang unpredictable seperti ini, gitu kan? Jadi saya kumpulkan mereka dan saya juga discuss dengan shareholder lainnya. Jadi langkah pertama saya sebagai pemimpin adalah save your team first. Saya terus terang nggak terlalu memikirkan tentang revenue ataupun omset. Yang penting adalah save your team first. Baik secara kesehatan maupun secara penghasilan. Itu yang saya pikirkan pertama kali saat itu, save your team first. Jadi saat itu saya benar-benar memastikan mereka pertama tetap sehat, dan saya berharap supaya income-nya tidak terganggu. Itu yang paling pertama kali saya pikirkan. Jadi kerjaannya saat itu 2 bulan awal sebelum Lebaran lah ya. Lebaran kan kurang lebih di akhir Mei ya, Jadi sebelum Lebaran itu mulai dari April ke Mei itu kita benar-benar hampir setiap hari saya teleponin kepala cabang di tempat saya untuk make sure apa kabarmu, gimana timmu, sehat nggak. Saya provide vitamin, saya provide masker, saya provide kayak vitamin C, suplemen dan sebagainya. Saya izinkan mereka di jam tertentu untuk ngejemur, karena saat itu habit ngejemur tiba-tiba muncul gitu kan. Saya izinkan di jam tertentu, kalian boleh ngejemur gitu ya. Walaupun banyak perdebatan mengenai jamnya, bagusnya jam berapa, udahlah kita nggak usah pikirin lah, pokoknya jam sekian ngejemur gitu. Ya, kita pikirkan hal-hal seperti itu supaya mereka yang penting sehat dulu. Karena kalau mereka nggak sehat, mereka khawatir dengan kehidupan mereka tidak akan bisa bekerja. Bagaimana mungkin orang yang khawatir dan tidak tenang bisa bekerja? Dan kalau kita berpikir jauh sebagai pengusaha adalah, wah gimana nih omset? Wah gimana nih customer saya? Wah nanti tutup nggak ya? Wah nanti bayar nggak ya utangnya dan sebagainya. Itu mungkin menurut saya step kedua, karena bagaimanapun tim kamu lah yang akan membantu kamu untuk mengerjakan hal itu semua gitu. Kalau mereka nggak siap dan mereka tidak diperlengkapi, segala hal yang tadi saya sebutkan di awal nggak akan mungkin tercapai. Jadi pastikan mereka safe dulu gitu. Ini menarik ya. Ini menarik karena kalau pengusaha yang lain rata-rata
aduh ini mesti gimana nih, banting setir apa enggak nanti, tapi pertanyaannya nanti kita pindah ke akhir nanti ya. Tapi ini Brolius ini bagus banget. Jadi nomor satu, dan ini make sense banget ya, karena kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kok kalau tim kita berantakan semua. So nomor satu harus di save timnya dulu gitu, karena nggak usah mikirin mau strategi baru apa, nggak usah mikirin mau ganti strategi gimana kalau nggak punya tim. So nomor satu timnya dulu diselamatin, which is very good gitu ya. Nah, dalam talk show lalu gitu ya, Brolius kan juga kasih, meskipun nggak detail, kasih satu kiat-kiat ya, bagaimana ada satu perubahan kecil, mungkin langkah-langkah kecil atau terobosan kecil yang perlu dilakukan untuk perusahaan bisa bertahan. Dan ternyata saya dengar bukan cuma bisa bertahan, justru malah bisa hasilnya bisa bagus sekali gitu. Boleh share lagi sedikit nggak, Brolius? Apa yang dilakukan waktu itu? Ya, memang di luar ekspektasi sih. Setelah Lebaran mungkin Juni, Juli, Agustus sampai dengan sekarang pun terlebih Juni, Juli ya. Saya di luar ekspektasi, malah revenue penjualan itu justru meningkat gitu loh. Itu juga kita cukup kaget. Seperti halnya kita kaget saat mengalami COVID pertama kali. Sama dengan kagetnya kita melihat revenue atau offset kita di bulan Juni, Juli. Kita tidak menyangka hal itu bakal terjadi. Cuma dibilang kiat, mungkin langkah-langkah praktis ya, Fahim, yang saya lakukan. Ya, langkah praktis. Saya berpikir adalah sebagai pemimpin saya harus mau berkorban duluan. Itu prinsip saya. Pemimpin tidak boleh egois. Jadi kalau ada sesuatu yang berhasil atau yang baik, majukan anak buah dulu. Anak buah yang ditonjolkan ke depan. Kalau ada masalah, pemimpin duluan yang maju. Justru dibalik gitu loh. Saya nggak mau egois, saya mau berkorban duluan. Saya berpikir saat itulah, waktu awal April, bagaimana jika kondisi ini terus berlanjut, sampai-sampai misalnya perusahaan nggak ada income sama sekali. Apa yang harus saya lakukan? Karena prinsip saya di dalam perusahaan ini adalah save your team first, saya akan rela berkorban apapun supaya mereka tetap bisa eksis. Dari segi kesehatan maupun keuangan. Jadi kita make sure bahwa kita berusaha mati-matian supaya income mereka nggak turun. Which is dalam hal ini gaji. Bahkan THR pun waktu itu benar-benar kita bayar full, gaji pun nggak ada yang kita potong sama sekali. Itu yang membuat, menurut saya ya, yang membuat mereka juga bisa bekerja secara baik di perusahaan ini gitu. Karena mereka melihat bahwa pemimpinnya benar-benar rela gitu loh, atau mengorbankan segalanya untuk timnya, untuk staf dan karyawannya. Terus terang saat itu saya melakukan berbagai macam pengorbanan yang menurut saya tidak mudah secara pribadi. Saya harus meliquidkan mungkin beberapa tabungan, meliquidkan mungkin beberapa aset supaya bisa mempertahankan perusahaan ini tetap berjalan sehingga mereka tetap bisa mendapatkan haknya. Itu yang saya pegang, karena itu merupakan pesan dari almarhum papa saya juga. Yang penting lu nggak boleh telantari mereka ya. Dan pesan itu yang membuat saya melakukan itu gitu loh. Saya harus prinsip saya, leadership is not always about taking your team up to your level. Kita mikirnya bahwa jadi pemimpin itu bawa dong anak-anak buah lu dari bawah ke atas supaya mereka bisa melihat atau mereka tahu bagian-bagian yang nggak pernah mereka rasakan karena posisi mereka naik. Nggak salah dan itu bagus, tapi jangan lupa we must go down juga to the level of your team. Jadi ada waktunya di mana kita nggak mikirin bawa mereka ke atas, tapi kita yang turun ke bawah supaya kita tahu gimana sih kondisi mereka, gimana sih keadaan mereka, apa yang menjadi kekhawatiran mereka, apa sih yang menjadi permasalahan mereka selama COVID ini, ada nggak kekhawatiran, mereka bisa makan nggak, bagaimana dengan keluarganya, anak-anak sehat apa enggak, pastikan supaya mereka bekerja dengan nyaman, karena kalau mereka tidak bisa mendapatkan, mereka tidak dipenuhi hal-hal itunya, ya perusahaan juga nggak bisa mendapatkan hasil yang baik. Salah satunya itu sih yang saya lakukan. Jadi setuju. Terus mungkin lain yang saya lakukan adalah saya push mereka pertama untuk bergandengan tangan sebagai satu tim. Yang kedua saya push mereka untuk doing extra mile. Artinya bekerja lebih ekstra. Nah, ini menurut saya menarik. Apa yang dimaksud dengan doing extra mile? Jadi gini.
di industri saya mensuplai barang-barang ke toko-toko bangunan. Ya. Nah, di masa pandemi ini banyak toko-toko bangunan, banyak salesman yang menjual barang-barang ke toko bangunan, which is kompetitor saya di lapangan, itu justru nggak kerja. Oke. Mereka ada yang nge-cut karyawannya dengan alasan cost, ada yang mem-PHK karyawannya, ada yang dengan alasan work from home, sehingga mereka nggak bisa terjun ke lapangan. Nah, karena hal ini mereka lakukan, otomatis peluang lebih besar buat saya. Yes. Biasanya kue itu dibagi ke 3 orang, sekarang 2 orang ini nggak ada. Tinggal dari timnya sendiri yang bekerja. Ya. Jadi, uang yang harusnya dibagi jadi 3, akhirnya jadi 1. Tagihan yang harusnya dibagi jadi ke 3 orang, akhirnya dibagi jadi 1. Yang penting adalah saya tetap mengingatkan mereka saat dalam bekerja, tetap pakai protokol kesehatan. Ini yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Kadang-kadang kita terlalu pada situasi kondisi, aduh memang kondisinya lagi sulit, aduh memang kondisinya lagi susah. Lu kerja juga percuma, mereka nggak akan bayar lu. Banyak pemikiran negatif yang muncul dalam pemikiran kita kadang-kadang. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang nggak kalau kita nggak lakukan, kita nggak ngerti nih. Ternyata justru kebalikannya. Kalau lu mikir begitu, orang lain juga mikir begitu. Justru saat mereka mikir begitu, lu jangan mikir gitu. Kita harus mikir sebaliknya. Sehingga kita bisa grab itu pasar, mereka nggak dapat kue, lu dapat kue. Nah, itu terbukti. Itu terbukti. Keren. Exactly, terbukti. No wonder tadi Bro Lius ngomong justru sebaliknya, revenue-nya malah meningkat. Wow. Ya, mungkin itu salah satu alasannya. Mungkin alasan lainnya yang lagi kita analisa juga ya, karena saya kan bergerak di industri bangunan cat. Ya mungkin orang-orang selama work from home, nggak kerja di rumah, ngelihat rumahnya kotor, akhirnya dia cat. Mungkin aja itu hanya sekedar analisa. Jadi tapi balik itu loh. Quite logical itu. Ya kurang lebih itu yang saya lakukan. Jadi kita harus extra miles. Jangan di keadaan kondisi seperti ini malah lenje-lenje, leha-leha, berpangku tangan, menyerah pada keadaan, mengasihani diri dengan berkata bahwa iyalah COVID susah, iyalah COVID kita nggak mungkin dapat peluang. Semua sektor susah kok. Lihat aja berita dari pagi sampai malam juga makin suram ini ekonomi gitu. Cuma ternyata di lapangan kalau kita doing extra mile, hasilnya berbeda kok. Kan usaha nggak pernah hianati hasil. Orang yang benar-benar usaha ekstra pasti dia dapat lebih, nggak mungkin nggak. Setuju. Jadi justru kadang-kadang kita nih gini ya, kita tuh bukan digagalkan oleh karena keadaan atau orang lain, tapi karena pikiran kita sendiri ya, bisa jadi ya. Yes, karena kita udah ketakutan duluan, kita nggak mau melangkah. Padahal ketika kita melangkah, belum tentu ketakutan-kekhawatiran kita itu benar-benar terjadi, gitu ya. Wah, keren. Nah, Bro Lius, ini tadi ada beberapa faktor juga ya saya perhatiin. Bro Lius langsung perhatiin kebutuhan karyawan, kebutuhan staff, teman-teman di lapangan gitu ya, sehingga mereka merasa, waduh, atasan saya ini perhatiin saya, atasan saya juga mau bayar harga juga, sehingga itu memotivasi mereka. Nah, tapi ini kalau bagaimanapun juga kan tetap kita manusia biasa, Bro Lius ya. Memotivasi diri itu udah nggak gampang loh, ya kan? Membangkitkan motivasi diri itu sudah nggak gampang. Ini apalagi nih dengan pressure begitu luar biasa, ya kan? Masih harus memotivasi lagi orang lain dan tetap bisa optimis. Do you have that struggle atau itu biasa-biasa aja atau gimana, Bro Lius? Buat saya kata kuncinya satu, saya harus memaksa diri. Memaksa diri. Apa maksudnya memaksa diri? Kadang-kadang kita nggak bisa pungkiri bahwa keadaan ini membuat kita khawatir dan takut. Dan menurut saya pribadi, it's okay dengan Anda khawatir, it's okay dengan Anda takut. Tapi pertanyaannya adalah, pertanyaan selanjutnya gini, berapa porsi waktu Anda yang Anda gunakan untuk takut, berapa porsi waktu Anda yang Anda gunakan untuk move on? Apakah selama pandemi ini hanya gunakan untuk takut terus? Atau oke lah, nggak apa-apa takut di bulan-bulan awal, di minggu-minggu awal. Nggak apa-apa, Parno. Nggak apa-apa, karena ini semua adalah hal yang baru. Saya juga nggak pernah menghadapinya, kalian semua juga tidak pernah menghadapinya. Tapi pertanyaannya, berapa waktu yang kita gunakan untuk terus khawatir dan takut?
daripada kita gunakan itu, ya kita paksa diri kita untuk terus berjuang. Nah, yang membedakan adalah itu, menurut saya gitu loh. Jadi saya memaksa diri saya untuk terus berjuang. Itu yang saya tunjukkan ke mereka. Saya mungkin Fahim pernah dengar bahwa saya nggak WFH selama pandemi kemarin, tidak WFH. Karena memang peraturan pemerintahnya nggak lockdown kan. Kita hanya PSBB dengan menjaga jarak dan mematuhi aturan protokol kesehatan. Saya tidak melanggar aturan apa-apa di situ. Tapi saya memilih untuk saya memaksa diri saya harus bekerja. Bisa nggak saya bekerja dari rumah? Bisa. Saya owner, saya shareholder, saya nggak kerja pun nggak apa-apa, nggak ada yang bisa marahin saya. Tapi saya mau kasih spirit loh buat mereka gitu loh. Saya bilang, udah nggak usah khawatir, pandemi ini bisa kita hadapi sama-sama kok jika kita memakai protokol kesehatan. Nanti karyawan saya bilang, aduh Pak Lius ngomong aja, jangan khawatir, masuk aja, nggak pernah, dia sendiri takut. Saya nggak mau begitu. Saya memaksa diri saya untuk tunjukkan kepada mereka, yuk, gue juga masuk kok. Kita masuk sama-sama, tapi jangan lupa ya protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, di-shoot temperaturnya, apakah memungkinkan untuk Anda bekerja. Kalau yang sakit saya izinkan untuk pulang, atau bahkan berobat, atau bahkan tidak masuk. It's okay. Tapi jangan kita berdiam diri saja. Saya memaksa diri saya untuk melakukan hal itu dan tunjukkan kepada mereka. Bahwa yuk, kita bisa bergandengan tangan, kita bisa bekerja lebih ekstra, dan kita yakin kita bisa ngelewatin ini semua. Ya. Wah, ini keren. Memaksa diri sendiri, kemudian juga ngasih contoh juga udah pasti gitu ya, sehingga membangkitkan moral daripada teman-teman di lapangan, sehingga kemudian kuncinya memang akhirnya kita harus menguasai diri ya Bro Lius ya, ke ujung-ujungnya ya, karena pastilah kadang-kadang sebagai manusia biasa kita lihat kenyataan, atau mungkin kita udah berusaha untuk melakukan extra mile, terus nanti ketemu ada orang yang enggak, atau mungkin ketika melihat berita atau melihat apa situasi yang lain, pasti kita sedikit down. Tapi justru di situ kuncinya, bagaimana kita memutuskan untuk tetap grit ya. Maksudnya grit itu lebih dari sekedar bertekun gitu. Jadi benar-benar paksa diri, nggak kasih kendor gitu istilahnya gitu ya. Jangan kasih kendor. Gitu Iya. Nah, tapi Bro Lius sama sekali tidak memikirkan diversifikasi, tidak memikirkan perubahan bisnis sama sekali enggak ya Bro Lius ya? Diversifikasi enggak, perubahan bisnis pun tidak kita lakukan. Perubahan yang terlalu ekstrim juga tidak kita lakukan. Kita melaksanakan hal-hal itu seperti biasa, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Itu aja. Misalnya seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa kita tetap ke lapangan di saat orang lain mungkin khawatir dan tidak membiarkan timnya ke lapangan dengan alasan takut, kita tetap ada di lapangan gitu loh. Jadi kalau dibilang saya melakukan diversifikasi apa enggak, saya tidak melakukan diversifikasi. Saya tetap menjalankan apa yang seharusnya saya jalankan dengan penuh keyakinan tentunya. Nah, tentu saja dengan cara yang berbeda, karena kita bekerja sebelumnya di luar masa pandemi, sekarang kita bekerja di masa pandemi. Oke. Protokolnya dilakukan, lalu tapi tetap juga aware dengan situasi di lapangan. Kalau memang ada peluang yang baik dan memang itu sejalan dengan bisnis kita, why not gitu ya. Wah, Bro Lius, ini keren banget karena banyak teman-teman juga yang langsung down, apalagi mungkin 2 bulan 3 bulan omsetnya drop sekali gitu, dan kemudian langsung patah semangat dan tiba-tiba ganti banting setir banting setir. Ada yang terjun ke bisnis makanan, terjun bisnis online, which is ya nggak salah sih sebetulnya sih. Tapi sekarang ini justru setelah sekian bulan akhirnya beberapa bisnis jadi stuck malahan ya. Ternyata nggak selalu ada hambatan itu membuat kita harus ganti banting setir. Itu mungkin poin yang mau disampaikan. Ya, sebagai tambahan ya, Fahim. Di industri saya, di industri chat, kalau saya mau lebaran itu Hamin 30 sampai Hamin 60 days before Idul Fitri, itu waktunya saya untuk ngeruk omset. Omset saya bisa naik puluhan bahkan ratusan persen di bulan-bulan itu. Tapi bayangin, 1 sampai 2 bulan sebelum lebaran, di mana waktunya saya ngeruk omset, ngeruk uang, itu COVID. Omset saya bulan April, bulan Mei, itu turun. Bayangin, harusnya saya dapat banyak karena mau lebaran, ini malah turun. Secara manusia mungkin down, tapi saya berpikir gini,
kalau saya membiarkan diri saya terus down, mau jadi apa nih perusahaan? Ada orang-orang yang bisa pertanggungjawabkan gitu loh. Secara manusia, waktu itu kita juga khawatir. Sampai akhirnya pemasukan kurang, ya kita harus apa? Oke, kita harus save our team first. Lakukan segala cara, apapun yang kita punya sebagai shareholder, sebagai pemimpin, udahlah. Yang penting mereka bisa gajian dulu, mereka bisa THR dulu. Itu yang kita lakukan. Kalau saya akan terlarut dalam kesedihan yang tidak berujung, kekhawatiran yang tidak berujung, karena 2 bulan sudah terbukti bahwa omset kami turun. Nah, tapi terus saya memilih, udah ayo, nggak apa-apa, ini turun, tapi kita yakin kalau kita terus jalanin, pasti bisa. Itu terus encouragement yang saya keluarkan kepada tim. Nah, buktinya lewat Lebaran, Juni, Juli, Agustus sampai sekarang justru malah increase-nya menurut saya unpredictable sih. Kita bagus. Wow. Kuncinya memang itu ya. Jadi, kaget. It's okay kaget. Khawatir, it's okay. Sangat manusiawi sekali. Justru kita kaget, kita khawatir, kita takut itu menunjukkan kita masih manusia, masih napak tanah, gitu istilahnya. Gitu. Tapi kemudian jangan sampai terlarut. Itu kata kuncinya. Jangan sampai kita tenggelam di situ. Mulai kalau saya tangkap Brolius ini, langsung ingat ya, ini bukan lagi cuma buat saya dampaknya. Ini juga bukan cuma buat keluarga saya saja, tapi juga ada sekian ratus atau sekian ribu karyawan, sekian ratus, sekian ribu keluarga yang mereka harus survive juga. Dan di masa-masa seperti ini nggak boleh egois ya, sebagai owner, business owner, sebagai eksekutif, nggak boleh egois gitu ya. Tapi bagaimana kita hemat yang bisa kita lakukan, kita mungkin lose a bit. Brolius cerita ada beberapa aset yang harus dilikuidkan, tapi yang penting survive, timnya survive, keluarganya survive, sehingga secara moral mereka meningkat, moral mereka, dan mereka menjadi bersyukur, sehingga mereka ketika kita sebagai pemimpin minta mereka lakukan ini, lakukan itu, apalagi kita juga menunjukkan, itu mereka langsung bergerak dengan cepat. Wah, keren. Nah, Brolius, waktu kita nggak banyak lagi nih. Ada nggak saran dari bagi viewers daripada Hati yang Gembira ini yang justru di masa pandemik ini karena satu dan lain hal justru baru memulai, Brolius? Ada saran nggak, ada tips nggak buat mereka, Brolius? Oke, sebelum saya masuk ke situ, saya ingin bahas satu hal sedikit ya, Pak Him. Jadi gini. Iya, silakan. Dalam kamus saya, there are no bad weather, there is a bad preparation. There are no difficult exam, there is a bad preparation. Jadi nggak ada cuaca yang buruk, yang ada cuma persiapan yang buruk. Nggak ada tuh yang namanya ujian sulit. Orang ujian dia nggak bisa mengerjakan ujiannya. Katanya ujiannya sulit. Kita sering dengar anak-anak kita bilang, "Aduh papi, ulangannya susah." Sebenarnya bukan ulangannya susah, dianya yang kurang belajar. Nggak siap. Dianya yang nggak siap. Jadi nggak ada yang namanya no difficult exam. Yang ada adalah bad preparation aja. Nah, wah, keren. Ini yang membuat kita nggak matang, sehingga saat ujian datang, saat cuaca buruk datang, kita jadi nggak siap. Seolah-olah bilang, aduh cuaca buruk, aduh ujiannya sulit. Padahal bukan itunya. Poinnya adalah emang lu nggak siap kok. Kitanya nggak siap. Oke. Nah, ini refleksi bukan buat orang lain, tapi buat saya. Nah, kalau ada, saya berpikir gimana ya, ini kan unpredictable event, kapanpun bisa terjadi. Amit-amit nih vaksin ketemu, sekian tahun lagi ada juga kita nggak tahu. Walaupun amit-amit kita berharap nggak seperti, tapi nggak ada yang tahu. No one knows, nggak ada yang tahu. Ini unpredictable event. Nah, dari kejadian ini kita semua harus bisa belajar untuk misalnya ngelola keuangan dengan baik. Gimana caranya nih supaya kalau momen-momen ini datang lagi kita jadi nggak pusing. Kita sebagai business owner, kita punya fixed income untuk biaya keluarga kita, fixed income untuk biaya perusahaan kita. Ya kan? Nah, kalau kondisi ini terjadi, apa yang harus saya lakukan? Nah, sebelum kondisi ini terjadi sekian tahun lagi, kita nggak tahu, bisa 10, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, entah kapanpun, kita udah siap. Jadi saat ngadepin ini, no problem. Persiapan kita udah bagus. Buktinya banyak kok perusahaan-perusahaan yang memang bisa bertahan di tengah-tengah seperti ini. Menjawab pertanyaan Wahim, ada nasihat apa yang untuk mereka yang baru memulai justru malah di masa-masa pandemi ini? Karena waktunya nggak banyak, sekalian saya tutup dengan sebuah cerita. Boleh ya? Oh, boleh. Good.
Di suatu daerah ada seorang pekerja yang sudah bekerja bersama bosnya 20 tahun. Oke. Dia meninggalkan keluarganya dan bekerja dengan bosnya 20 tahun. Lama banget dia nggak pernah ketemu keluarganya. Nah, masuklah masa pensiun orang ini. Dia bertemu dengan bosnya panggil dia gini. Kamu mau uang pensiun 20 tahun atau 3 nasihat terbaik dari saya? Wah, bosnya nawarkan gitu ke karyawannya. Mau uang pensiun sebanyak 20 tahun atau 3 nasihat terbaik dari saya? Karyawannya mikir, dia pilih. Saya memilih 3 nasihat terbaik dari Bapak. Karena Bapak adalah orang yang bijak. 20 tahun saya mengikut Bapak full of wisdom. Akhirnya dikasih tahu 3 nasihat dari sang bos. Yang pertama, tidak ada sesuatu yang mudah. Jangan cari jalan pintas. Ikuti proses. Itu yang pertama. Nggak ada sesuatu yang mudah. Bohong kalau Anda dipercayakan sesuatu yang mudah. Semuanya butuh proses. Yang kedua, fokus. Jangan ingin jangan ingin tahu segala sesuatunya. Apalagi hal yang sangat jauh dari pemikiran dan pengetahuan Anda. Jangan terlalu ingin tahu akan sesuatu hal. Yang ketiga, jangan ambil keputusan saat engkau lagi dalam kondisi emosi atau tidak stabil. Jadi yang pertama, jangan cari jalan pintas. Yang kedua, jangan terlalu ingin tahu. Yang ketiga, jangan ambil keputusan saat Anda lagi dalam keadaan emosi. Oke? Orang ini mau pulang pamit sama bosnya. Dia nggak dapat uang apa-apa. Uang pensiun 20 tahun dia nggak dapat. Dia cuma dapat 3 nasihat. Bosnya cuma bilang, ini ada roti ya. Ada 3 roti buat kamu. Ada 1 yang besar. Nanti kamu makan yang besar ini saat kamu bertemu istrimu ya. Karena porsinya besar. Gitu. Nah, dia kasih uang jajan sedikit, uang perjalanan untuk dia pegang. Jadi dia nggak dapat uang selama 20 tahun kerja. Di tengah jalan dia mau arah pulang, mau ke rumah istrinya, mau ketemu istrinya setelah 20 tahun dia nggak ketemu. Dia ketemu dengan orang. Dia nanya ke orang setempat, saya mau ke daerah A, jalan mana yang lebih cepat? Orang A bilang gini, si A ini, kalau lewat sini jalannya kecil, lebih dekat. Kalau lewat sini jalannya besar, tapi lebih aman, tapi lebih jauh. Akhirnya dia pilih jalan yang kecil karena dia mau lebih cepat sampai. Di tengah jalan dia ketemu orang, Pak, hati-hati ya Pak, sana banyak perampok. Karena mendengar omongan itu, dia ingat pesan pertama bosnya. Jangan cari jalan pintas. Tidak ada sesuatu yang mudah. Kamu harus ikuti prosesnya. Jangan mau cari enaknya aja. Dia dengar begitu, oh iya deh, gue ingat omongan bos gue. Dia putar balik, dia ambil jalan yang jauh tapi aman. Karena dia lapar, dia makan roti pertama. Kan dia kasih 3 roti sama bosnya. Ya. Karena udah malam dia menginap di sebuah penginapan. Di dalam penginapan itu tiba-tiba malam-malam dia dengar wanita teriak-teriak dari kamar sebelah. Tolong. Pas dia mau keluar, dia mau tolong, dia dengar teriakan wanita itu, dia ingat pesan kedua dari bosnya. Tidak usah terlalu ingin tahu akan hal-hal yang tidak kamu mengerti. Itu bisa membahayakan jiwamu. Dia nggak jadi, dia tutup lagi pintunya, dia masuk dan dia tidur. Karena lapar, dia makan roti yang kedua. Makan, oke. Besok paginya dia keluar dari hotel itu, orang-orang bertanya, loh, kok kamu ada di sini? Kamu selamat? Dia bingung, ada apa? Tadi malam ada wanita gila yang sengaja memancing orang untuk keluar dengan berteriak-teriak. Saat dia bertemu orang yang keluar, dia membunuh setiap orang yang dia temui. Loh, kok kamu bisa selamat? Dia bersyukur. Dia ingat nasihat kedua bosnya. Akhirnya dia jalan pulang, dia sampailah di tempat istrinya, di rumah dia yang 20 tahun dia tinggalkan. Saat dia buka pintu rumah, dia kaget. Dia lihat istrinya tidur dengan seorang pria. Dia langsung keluar, dia cari parang, dia mau bunuh pria itu. Dia ingat nasihat ketiga dari bosnya. Jangan ambil keputusan saat engkau lagi marah, lagi emosi. Dia tutup pintunya lagi, dia tidur di depan. Besok paginya, dia ketemu dengan istrinya. Istrinya kaget, hai suamiku, engkau udah pulang. Dia peluk-pelukan. Lalu istrinya panggil, Andi, maaf kalau ada yang namanya Andi, ini hanya sebuah cerita. Dia panggil, Andi, sini.
ini papamu yang 20 tahun lalu bekerja. Oh. Ternyata anak yang tidur sama istrinya itu bukan cowok lain, tapi itu adalah anaknya. Bayangin kalau saat itu dia benar-benar menggunakan parangnya untuk membunuh pria itu, dia akan menyesal seumur hidup. Dia ingat nasihat ketiga bosnya, jangan ambil keputusan apa-apa saat Anda sedang emosi. Nah, setelah itu dia buka roti yang ketiga yang dari bosnya. Bosnya bilang, nanti roti yang ketiga yang besar ini kamu makan ya saat kamu tiba di rumah bertemu dengan keluargamu. Dia buka rotinya karena besar, dia nggak bisa makan sendiri. Saat dia buka, di dalamnya ada uang pensiun dia 20 tahun bekerja. By the way, ini cuma cerita, tapi maknanya dalam. Dan saya tidak pernah lupa cerita ini. Kalau Fahim tanya apa nasihat untuk teman-teman saat ini, kaum milenial ataupun siapapun Anda yang berusaha atau yang sedang struggle dalam usaha, ingat, jangan cari jalan pintas. Nothing worth living comes easy. Nggak ada sesuatu yang berharga yang boleh didapat. Anda harus struggle dalam hidup. Anda harus berjuang. Yang kedua, nggak usah terlalu menaruh rasa ingin tahu yang terlalu mendalam untuk segala hal. Fokuslah pada apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Yang ketiga, jangan seradak seruduk. Jangan ambil keputusan saat engkau lagi emosi. Karena apapun keputusan yang kau ambil, pasti hasilnya nggak baik kalau lagi dalam keadaan emosi. Nah, mungkin dari cerita ini kita semua bisa belajar something. Wow. Keren banget bro. Saya setuju. Ini beberapa teman juga gitu ya, di Srawibowo bilang keren banget. Tadi ada yang tepuk tangan juga gitu ya, ada yang kasih jempol. Thank you. Wah, luar biasa banget. Thank you bro Lius. What a deep and yet it's very precious wisdom. Ini hikmat yang sangat dalam dan sangat-sangat bernilai banget. I mean, yes. Now we know gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia kan pasti pengennya dan yang gampang-gampang aja lah duit gitu ya. Ternyata nasihat itu jauh lebih berharga dan kesabaran dan ketaatan. Nah itu dia nih. Banyak orang udah bener nih nanya minta nasihat gitu ya. Tapi begitu ketika udah dapat nasihat, eksekusinya nggak dijalanin, nggak diturunin nasihatnya. Nah itu banyak yang fail di situ. Sehingga get a wisdom, ikutin wisdomnya, turutin instruksinya, pasti yang namanya usaha, namanya berkah itu ya pasti kita akan alami semuanya. So thanks again Bro Lius. Ini luar biasa banget. Fahim, satu lagi ya, saya mau pesan buat teman semua. Mengenai pandemi COVID, satu, yang pertama, tidak ada badai yang bertahan selamanya. Badai pasti berlalu. Setuju. Yang kedua, sejarah sudah membuktikan setiap kali terjadi krisis besar, setelahnya pasti ada masa kemakmuran yang panjang. Dulu Spanish flu, setelah itu ada Roaring 20 tahun. Habis itu Great Depression, setelah itu ada The Golden Age of Capitalism. Selanjutnya ada Financial Crisis 2008. Setelah krisis 2008, Amerika mengalami masa kejayaannya expansion dari 2008 sampai sekarang saat COVID. Setiap terjadinya kesukaran, sejarah sudah membuktikan bahwa setelahnya akan ada masa kemakmuran besar. Nah, pertanyaannya gini, kalau kita terus berlarut dalam kesusahan ini tanpa memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk ikut menuai dalam masa kemakmuran itu, kita pasti kalah. Ketimbang kita terus mengasihani diri sekarang, mendingan kita berpikir, setelah ini akan ada masa kemakmuran yang besar. Saya harus ikut bagian di dalamnya, supaya kita nggak ketinggalan. Bayangin saat orang-orang nanti makmur, menuai berkat, kita malah bingung mau ngapain. Karena sekarang kita hanya mengasihani diri sendiri, nggak mau do nothing gitu. Jadi itu pastinya, badai pasti berlalu, dan setelah badai, pasti ada masa kemakmuran yang panjang. Itu pasti, sejarah sudah membuktikan. Thank you. Wow. Dan saya ingat tadi ya, Bro Lius ya, tadi statementnya bagus banget itu. Tidak ada namanya ujian yang sulit, yang ada adalah kurang persiapan yang tidak baik. Tidak ada yang namanya bad weather ya, cuaca yang buruk. Yang ada adalah persiapannya yang tidak baik. So, gunakan waktu selama ini untuk kita bersiap-siap. Karena setelah masa-masa sulit pasti ada masa-masa baik. Nah, jadi gunakan waktu itu kita persiapkan diri. Mungkin kita harus asah mental kita harus upgrade skill kita harus mungkin disiplin dirinya harus kita tingkatkan. Mungkin selama ini waktu kita sama keluarga kurang ya, kita perbanyak waktu sama keluarga, kita perbaiki sama keluarga. Sehingga nanti begitu masa sulit ini berlalu, kita bukan hanya sekedar survive, tapi bahkan kita siap untuk menuai, kita siap untuk menikmati keberhasilan dan kemakmuran bersama-sama.
Thanks again, Bro Lius. Dan for sure nanti someday kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Ini soalnya yang komen Pasti banyak dong. banget. Ya, oke. Dan Thank you loh. sudah pasti setelah kita ketemu online, kita harus ketemu offline-nya juga. Ini belum kesampaian dari kemarin-kemarin. Siap. Oke, thank you Bro Lius ya. Salam buat Tisna Tari, salam buat anak-anak semuanya. Stay healthy. Selamat malam Stay semuanya. happy, stay safe. Tetap semangat. Tuhan berkati semuanya. Thank you. God bless you. Bye-bye.